Pemirsa, seorang petani yang juga pengusaha talas beneng asal Pandeglang, Banten dilaporkan ke polisi oleh mantan karyawannya. Ya, sebelumnya karyawan tersebut mengakui telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 400 juta rupiah, namun tidak pernah melunasinya. Bukannya menyelesaikan masalah, pelaku justru melaporkan bosnya itu ke kantor polisi atas tudingan penggelapan tabung gas. Beginilah video rekaman pihak perusahaan saat tersangka AM, 31 tahun, yang merupakan bendahara CV Putra Petani, Gunung Karang, menandatangani surat pengakuan dirinya yang telah menggelapkan uang perusahaan senilai 400 juta rupiah. Peristiwa tersebut terjadi tahun 2022 lalu dan hingga sekarang pelaku belum ada pembayaran ke pihak perusahaan. Tersangka mengaku jika uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, buat usaha jual beli mobil hingga menjual puluhan tabung gas LPG ukuran 3 kg. Tidak ada itikat baik, korban pemilik usaha talas atas nama Ardi Maulana akhirnya melaporkan pelaku ke Polda Banten. Mengetahui dirinya menjadi terlapor, tersangka AM justru menyerang mantan bosnya tersebut dan melaporkannya ke Polres Pandeglang. Ardi Maulana dipanggil pihak penyidik Polres Pandeglang sebagai saksi atas tuduhan pencurian dan penggelapan puluhan tabung gas milik AM. Tanda tangan saya dan stempel saya itu dipalsukan oleh saudara Alan Maulana. Begitu. Saya melaporkan ke SPKT Polda Banten dan Diskrimum Polda Banten. Itu. Lalu dengan proses sekarang lagi ada audit, ya, sekarang masih proses di Polda Banten, dia melaporkan karena tabungnya saya juga tidak tahu di sana, dia menyimpan di sana tidak tahu, dan sekarang pun masih ada dan tidak ada yang menggelapkan dan yang mencuri. Oh, berarti dilaporkan balik ya, Bang? Dilaporkan balik. Tudingan pencurian dan penggelapan tabung gas tidak terbukti karena tabung gas milik AM masih tersimpan di gudang yang dikontrak perusahaan CV Putra Petani Gunung Karang yang sebelumnya memang tidak diketahui olehnya. Ardi Maulana juga mengaku mendapatkan tekanan dari beberapa pihak, termasuk meminta agar kasus AM di Polda Banten dicabut dan kasus laporan penggelapan Ardi Maulana juga akan dicabut oleh tersangka AM. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ditemukan warga di bangku taman di Ancol, Jakarta Utara, bayi laki-laki masih dirawat di RSUD Pademangan. Ya, bayi yang diperkirakan berusia 1 minggu ini diberi nama Maulid oleh Camat Pademangan. Bayi yang ditemukan di bangku taman di pinggir jalan kawasan Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara masih dirawat tim medis RSUD Pademangan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dinyatakan sehat dan menurut dokter bayi ini sempat mendapat perawatan karena saat ditemukan sudah dalam kondisi bersih. Sementara itu Camat Pademangan memberikan nama Maulid kepada bayi yang rencananya akan dititipkan ke panti sosial. Dilaporkan ke Pospol di Bintang Mas, Ancol, sudah ditangani dan segera diproses masuk ke rumah sakit Pademangan, dan ini kondisinya sehat, dan nanti kita akan serahkan kalau memang kondisinya sehat ataupun seperti apa akan kita serahkan ke dinas sosial. Sebelumnya bayi laki-laki ditemukan petugas kebersihan di bangku taman pinggir jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Hingga kini polisi masih mencari orang tua yang tega meninggalkan bayinya ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut batu terbalik hingga timpa pick-up pembawa ratusan seekor ayam di Tangerang, Banten. Ya, akibatnya pemirsa ratusan ekor ayam potong mati seketika. Truk tronton pengangkut batu split terperosok di saluran air di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Tadi sangka batu split yang dibawa truk turut menimpa pickup pembawa ayam potong yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan, ratusan ekor ayam siap potong mati di tempat. Ayam yang mati langsung diburu warga untuk dijadikan pakan ikan lele di empang. Sementara batu split sempat menutupi bagian jalan dan kemudian disingkirkan warga. Saya perkirakan ini
kan ayam totalnya menurut informasi ada 800 ekor yang sudah terkonfirmasi ayam mati. Sekarang 350 ekor yang mati. Akibat kecelakaan, pemilik ayam mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sementara supir truk dibawa ke Polsek Legok untuk diperiksa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 3 hektar hutan jati milik perhutani di Tulung Agung, Jawa Timur. Kebakaran membuat warga panik karena api merembet mendekati area pemukiman. Kebakaran melanda lahan hutan produksi milik Perum Perhutani di Desa Nojorejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Luasan hutan berisi tanaman jati yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Banyaknya semak dan daun jati kering membuat api dengan cepat membesar dan sempat mendekat ke permukiman warga. Sementara itu, untuk mengantisipasi kebakaran merembet ke permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulung Agung menerjunkan 1 unit mobil pemadam dan 2 truk penyuplai air. Namun pemadaman di lokasi yang jauh di atas bukit masih harus dilakukan secara manual. Alhamdulillah sudah lumayan kita tidak berbahaya. Yang mendekati permukiman sudah kita amankan sama-sama. Petugas mengimbau agar warga tidak membakar sampah atau aktivitas lain yang berhubungan dengan api di sekitar hutan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pansel KPK menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan atau Capim KPK dan calon Dewan Pengawas Dewas KPK. Mantan Jubir KPK Johan Budi menjadi peserta terakhir yang diwawancarai. Pansel KPK menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan atau Capim KPK dan calon Dewan Pengawas KPK Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Ketua Panitia Seleksi atau Pansel Muhammad Yusuf Ateh membuka wawancara dengan menjelaskan ada 9 orang pansel dan 2 orang pewawancara tamu. 10 orang menjalani tes wawancara pada Selasa. Salah satu peserta yang terakhir diwawancara adalah mantan juru bicara KPK Johan Budi. Seleksi Capim dan Dewas KPK akan dilakukan transparan dan akuntabel. Itu kadang-kadang ya terus saja disadap. Banyak pertanyaan ya, yang salah satu ya saya lihat bagaimana kemudian saya yang orang politik kemudian masuk ke KPK, bagaimana kemudian sikap independensi saya kepada ketika bekerja sebagai pimpinan KPK. Tadi itu saya sampaikan, saya sudah mundur secara resmi ya. Sekarang nunggu kepres dari Presiden, udah dikirim. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, berinisiatif mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK untuk mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi saat pergi ke Amerika Serikat bersama sang istri. Ya, bila terbukti menerima gratifikasi, kemungkinan Kaisang akan mengembalikan dana sebesar 360 juta rupiah. Kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, ke kantor Dewas KPK didampingi Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Direktur LBH PSI Fransins Wijoyo. Kaisang memberikan klarifikasi atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi yang digunakan saat kepergian ke Amerika Serikat bersama istri. Kaisang mengklarifikasi bahwa jet pribadi tersebut merupakan milik teman yang ia tumpangi untuk pergi ke Amerika. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Juru bicara Kaisang, Fransins Wijoyo, menginformasikan bahwa Kaisang telah mengisi formulir gratifikasi sesuai arahan KPK untuk selanjutnya dinilai KPK apakah tergolong sebagai gratifikasi atau tidak.
tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Dan tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyatakan, bila terbukti menerima gratifikasi, Kaisang kemungkinan akan mengganti uang kurang lebih sebesar Rp360 juta. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Pahala juga menambahkan, bila Kaisang tidak terbukti menerima gratifikasi, maka proses ini akan dihentikan. Namun laporan dugaan menerima gratifikasi ini telah masuk ke tim pengaduan masyarakat KPK atau Dumas, sehingga laporan akan tetap diproses. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. KPU membutuhkan sekitar 3 juta lebih anggota KPPS yang akan tersebar di tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. KPU RI resmi membuka pendaftaran anggota KPPS pada 17 September hingga tanggal 28 September 2024. Untuk kemudian para calon anggota KPPS melalui beberapa tes dan dilantik pada 7 November 2024. KPU RI juga menyebutkan untuk Pilkada 2024 mendatang sebanyak lebih dari 3 juta orang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS yang nantinya akan tersebar di TPS di seluruh Indonesia. Direncanakan untuk Pilkada tahun 2024 ini terdapat 435.089 TPS yang akan melayani 203.290.554 pemilih. Memang honor untuk anggota KPPS, ketua sebesar 900.000 dan anggota sebesar 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya hanya 2 ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Sementara kemarin kan kita mengetahui kotak suaranya setidaknya ada 5 kotak suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besaran. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan ke permukiman warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang langganan banjir. Ya, sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima silaturahmi sejumlah alumni sekolah menengah atas atau SMA 3 Jakarta di kediamannya untuk mendiskusikan masalah pendidikan. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung gencar belusukan menemui warga. Pada Selasa sore, Pramono belusukan ke permukiman warga padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3, Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pramono juga menyempatkan untuk berbincang dan menerima keluhan dari warga, utama terkaitnya permasalahan rawan banjir di kawasan ini. Problem di sini yang paling utama adalah banjir. Bahkan banjirnya sampai atap rumahnya. Dan itu masa di tengah kota Jakarta yang begini, persoalan utamanya hanya turap dan tidak ditanggul. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi prioritas saya. Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno berdiskusi dengan para alumni SMA 3 Jakarta mengenai sektor pendidikan di Jakarta, terutama terkait arah pendidikan di Jakarta ke depannya serta harapan-harapan terkait dunia pendidikan. Pertama negeri.
Misalnya dari SD lulusan ada 10.000, daya tampung SMP cuma 8.000, 2.000 mau kemana? Pasti akan ke swasta. Nah mereka pasti maunya ke negeri karena kan gratis ataupun murah. Kalau swasta mahal. Nah disinilah peran Pemda sebetulnya bisa memberikan beasiswa bagi anak-anak negeri yang sekolah di swasta itu adalah biaya beasiswa dari Pemda. Itu sistemnya. Menurut Rano Karno, untuk membuat arah pendidikan di Jakarta perlu adanya penyelesaian masalah yang muncul di setiap tahun ajaran baru, yaitu masalah PPDB. Harusnya dunia pendidikan Jakarta bisa lebih maksimal dengan fasilitas yang ada. Permasalahan antara jumlah siswa dengan ketersediaan bangku kerap menjadi persoalan di setiap tahunnya. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Ya, rencananya Gedung Menara Dana Reksa dan Gedung Menara BSI menjadi kawasan Indonesia Islamic Financial Center. Pada pagi hari ini saya resmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center KIIFC di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Jokowi mendukung kehadiran kawasan Indonesia Islamic Financial Center menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki penduduk muslim mencapai 236 juta penduduk untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kehadiran kawasan ini, Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal di dunia. Untuk itu, perlu disiapkan pula pelaku profesional di industri halal agar semakin berkembang, serta perlu diberikan perhatian khusus pada ekosistem industri syariah berbagai sektor, seperti fashion muslim, perniagaan halal, makanan halal, dan wisata halal. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Peresmian ini turut dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono serta pejabat lain. Dari Jakarta, Abdul Aziz Diastriawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebanyak 17 pemain futsal putri dipanggil untuk melakukan persiapan menjelang kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024. Federasi Futsal Indonesia atau FFI juga sedang menyiapkan tim futsal putri Indonesia untuk dapat mengikuti kompetisi AFF dan kualifikasi AFC mendatang. Timnas Futsal Putri Indonesia memulai persiapan untuk menyambut kompetisi NSDF Women's Futsal Championship 2024 yang akan diselenggarakan di Thailand pada akhir September mendatang. Sebanyak 17 atlet dipanggil guna persiapan menuju kompetisi futsal putri bergengsi ini. Timnas Futsal Putri yang didukung oleh Federasi Futsal Indonesia optimis dapat meraih hasil positif pada ajang kali ini. Jadi ada 17 pemain timnas putri yang dipanggil untuk mempersiapkan diri dan kita punya waktu 1 minggu untuk latihan. Tapi kabar baiknya adalah kompetisi NSDF ini berlangsung tidak terlalu lama setelah PON selesai. Karena banyak dari pemain timnas putri ini bermain di PON kemarin, sehingga kondisinya juga sudah dalam kondisi prima. Makanya untuk jarak yang dekat ini kami akan perbaiki taktikalnya di transisinya agar mereka lebih baik lagi, baik menyerang maupun bertahan. Para atlet siap untuk bertanding dan berharap bisa mengharumkan nama Indonesia di pertandingan internasional. Kalau target pasti harus ada, ya targetnya bisa jadi juara di NSDF ini, jangan sampai kayak tahun kemarin yang kita gagal untuk masuk ke fase berikutnya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa juara di NSDF. Penyelenggaraan NSDF Women's Futsal Championship 2024 digelar 22 hingga 28 September di Nakhon Ratchasima, Thailand, dan akan diikuti 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Cina, Taiwan, dan Vietnam. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah mengenai persetujuan pemberian kewarganegaraan untuk 2 pesepak bola timnas Indonesia. 2 atlet naturalisasi ialah Eliano Johannes Reinders dan juga Mes Victor Joseph. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama dengan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Pemberian status kewarganegaraan direkomendasikan dalam raker tersebut kepada 2 pemain sepak bola naturalisasi, Mas Victor Joseph dan Eliano Johannes Reinders. Kedua pemain naturalisasi tersebut akan difungsikan pada bulan Oktober sesuai dengan kebutuhan PSSI. Ditargetkan kedua pemain keturunan itu bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Tiongkok pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meraih target ranking 100 besar FIFA. Anggota Komisi 10 yang hadir. Pertama, kita apresiasi respon cepat dari seluruh pimpinan DPR yang kita bisa menuntaskan waktu pada hari ini. Dan ini nanti setelah selesai berproses di DPR akan kami laporkan kembali, suratnya akan masukkan kembali ke Pak Mensesnek dan Pak Presiden, dan setelah itu insya Allah pemberian warga negara. Saya optimis jika pemberian warga negara ini cepat, ini Oktober PSSI memiliki target untuk memainkan. Ya, dari informasi PON 21 Aceh Sumut, Sri Kandi Panahan Jawa Timur Diananda Koirunisa berhasil memboyong 3 medali emas pada cabang olahraga panahan PON 21 Aceh Sumut 2024. Ya, medali emas tersebut diraih Diananda dari 3 nomor yang diikutinya. Atlet panahan Jawa Timur, Diananda Koirunisa berhasil memboyong 3 medali emas sekaligus pada cabang olahraga panahan di PON 21 Aceh Sumut 2024 di lapangan panahan Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Medali emas kedua dari nomor recurve bergu putri bersama Ayu Mareta Diasari dan Putri Karina Rahmawati yang berhasil mengalahkan tim Jawa Tengah. Medali emas ketiga diraih dari nomor recurve bergu campuran, di mana Diananda berpasangan dengan Riau Ega Agata dan kembali mengalahkan Jawa Tengah. Prestasi gemilang Diananda tidak berhenti meski dirinya kini telah menjadi seorang ibu dan sukses menambah koleksi medali emas untuk Jawa Timur di PON Aceh Sumut. Ya, dengan saya berdiri di sini sekarang membawa 3 medali emas, sebenarnya tujuannya ya ingin mematahkan stigma itu. Gitu. Jadi prestasi itu udah nggak ada batasan usianya, nggak peduli udah jadi ibu atau udah jadi istri. Tapi kalau mau berusaha, kalau mau semangatnya masih tetap ada, pasti bisa dapat lebih dari yang lain. Atlet panahan Jawa Timur Diananda Koirunisa mengaku sangat bersyukur memiliki keluarga yang mendukung penuh karirnya dan juga ingin mematahkan stigma bahwa menjadi seorang ibu menghalangi seseorang untuk berprestasi sebagai atlet. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan. Pemirsa, venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh Sumut roboh diterpa hujan badai di lapangan tembak Rindam Matai Aceh Besar, Aceh. Ya, akibatnya beberapa pertandingan harus ditunda hingga cuaca normal kembali. Cuaca buruk berupa hujan badai di Aceh Besar, Aceh berakibat pada venue cabang olahraga menembak roboh diterpa hujan deras dan angin kencang. Bagian yang roboh yakni talang air diduga tak kuat menahan debit air yang deras saat cuaca ekstrim melanda. Yang pasti karena hujan di luar kan deras sekali nih. Dan yang talang air ini yang bukan atap yang jatuh tapi talang air yang menghubung antara ini yang mungkin tidak kuat untuk menampung debit air. Sementara kami tunda karena sebagian yang indoor ini hanya tersisa yang running target lapangan di sebelah dari lapangan 10 meter ini. Karena terkait dengan jaringan listrik kami pastikan dulu supaya aman, tidak ada korsleting dan sebagainya. Akibatnya, pelaksanaan pertandingan running target 10 meter yang berada di sebelahnya yang seharusnya segera berlangsung terpaksa ditunda. Dampak yang terjadi usai insiden ini, kondisi ruangan digenangi air hujan. Pekerja juga harus ekstra bekerja dalam penanganan menyikapi cuaca ekstrim yang melanda. Sebelumnya, pertandingan di nomor menembak 10 meter baru saja selesai 2 hari lalu. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Pertandingan akan kembali dilanjutkan menunggu konfirmasi pihak PUPR dan perbaikan instalasi listrik dari PLN. Kasatker minta maaf atas kejadian ini, tapi memang secara perhitungan ini sudah melampaui prediksi. Sementara ini tadi pagi pas kejadian Amrol Talang, ini curah hujannya sudah di ekstrim di 156 mm per jam. Nah, kami juga tidak mengantisipasi adanya curah hujan yang ekstrim ini karena kemarin pada waktu perencanaan, karena di sini ada jalur angin yang kami prediksi dan kami perkuat adalah di anginnya. Hingga saat ini, hujan dan angin kencang masih terjadi. Genangan air juga masih menggenangi lokasi parkir serta arena tembak outdoor di beberapa bagian lainnya. Sementara pihak PUPR dan petugas PLN masih berupaya melakukan perbaikan guna pertandingan bisa kembali berlangsung. Dari Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kisru pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut, terutama terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding. Ya, sebelumnya pemirsa, video menunjukkan makanan yang dianggap kurang layak dan juga kurang bergizi bagi atlet yang bertanding dalam PON 21 viral di media sosial. Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut. Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh Sumut pasti memerlukan koreksi dan perbaikan. Menurutnya, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Untuk diketahui, penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana dan kini dalam penanganan Polri. Nanti tanyakan ke Menpora. Semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi. Kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi. Sebelumnya, sejumlah video menunjukkan makanan para atlet yang bertanding di PON 21 viral di media sosial. Menu nasi kotak ini dikeluhkan para atlet yang dinilai kurang layak dan seperti tak bergizi di ajang sekelas Pekan Olahraga Nasional. Padahal, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp50.000 per porsi atau total anggaran mencapai Rp30,8 miliar. Netizen juga dibuat heran saat atlet judoka PON 21 di Aceh bingung diberi snack malam berisi sepotong roti dan santan kemasan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut perolehan medali sementara peserta PON 21 2024 Aceh Sumut hingga Selasa malam. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Kevin dan juga pemirsa. Nampaknya kita akan jalan-jalan ke Batam nih. Ada yang menarik di Batam, Kevin. Supercar seperti Ferrari misalnya, ini biasanya kan melaju cepat di jalan raya. Tapi kali ini tidak di Batam, di Kepulauan Riau. Ya, benar sekali Angel, di mana wisata Pantai Batam Beach Club ini di mana pengunjung diajak untuk memacu adrenalin dengan memacu kapal cepat di pantai. Uniknya pemirsa, kapal cepat itu dibuat bak mobil supercar seperti Ferrari. Melaju dengan kecepatan tinggi, supercar mobil Ferrari ini melintasi Laut Batam, tepatnya di sekitaran Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Pemandangan langka dan unik ini sangat menarik perhatian. Mobil Ferrari warna-warni saling berpacu di laut. Mobil mewah Ferrari yang saling berkejaran ini ternyata wahana terbaru yang terkenal dengan nama Jet Car. Jet Car sesungguhnya adalah kapal cepat yang dimodifikasi hingga mirip dengan supercar.
Sebagai wahana wisata terbaru di Batam, Jetcar menawarkan sensasi berlayar di atas laut dengan desain yang sangat mirip dengan mobil Ferrari. Arus laut di kawasan Barelang tidak terlalu bergelombang, membuat kegiatan bermain Jetcar jadi semakin asik. Namun, untuk keamanan seluruh pengunjung wajib menggunakan pelampung. Pengunjung juga harus mengikuti prosedur keamanan dengan mengikuti seluruh instruksi petugas saat mengendarai Jetcar. Biasanya, bermain Jetcar dilakukan saat sore atau menjelang matahari terbenam akan melihat indahnya langit Batam menjelang senja. Terutama sensasinya gitu loh, karena ini betul-betul baru pertama kali kita nyobain main mobil tapi di laut. Biasa mobil kalau nggak di jalan raya, off-road lah ya ada ya. Ini kita sensasinya di laut, sangat amat mantap banget, seru banget. Jadi Jetcar ini kayak Ferrari, seatnya ada 2 plus driver kayak gitu, dan sangat fantastik. Dan kemudian juga kita kan namanya Barelang Beach Club, dan Barelang itu ikonnya Kota Batam. Jadi begitu kita go on and then kita buat atraksi, dan kita juga bisa foto-foto di sana, dapat sensasi main Jetcar-nya dan dapat juga ikon Batamnya. Harga yang ditawarkan sangatlah terjangkau jika dibanding di negara lain seperti Langkawi, Malaysia. Saat ini, di Barelang Beach Club tersedia 4 unit Jetcar yang akan segera ditambah. Penasaran ingin balap di laut dengan Ferrari? Yuk ke Batam saja. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Jalan-jalan ke Lumajang, Jawa Timur. Cakep. Nah pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner di Lumajang, Jawa Timur, jangan lewatkan untuk mencicipi masakan legendaris ayam asap kuah kare pedas khas kaki Gunung Semeru. Ya ini karena cakep banget nih, daging ayam jawanan lembut dengan aroma asap disajikan dengan kuah kare serta topping rempanan lezat, pastinya menggugah selera. Betul sekali. Berikut liputannya. Ayam asap kuah kare pedas, tampilan yang menawan dengan aroma yang begitu menggoda. Ya, sesuai namanya, olahan ini berbahan dasar daging ayam Jawa yang telah diasap di atas tungku. Kemudian dimasak kembali dengan kuah kare berlumuran topping rempah. Ayam asap kuah kare pedas ini merupakan menu andalan warung makan di tepi aliran sungai Gunung Semeru, Desa Paflu Jambe, Lumajang. Cara mengolahnya pun cukup sederhana. Tahap awal, daging ayam kampung diasap di atas tungku untuk menciptakan aroma smoky yang khas. Sementara untuk kuah kare dibuat dari berbagai rempah dan bumbu, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri yang dihaluskan. Bumbu kemudian dimasak bersama ayam dengan air santan kelapa. Proses memasak berlangsung hingga bumbu meresap serta menciptakan aroma khas yang menyengat. Olahan ayam kemudian disajikan dengan taburan daun bawang. Cita rasa gurih, lezat dan pedas, serta daging nan lembut membuat penikmatnya seakan melayang-layang. Enak, pol. Ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Rasanya itu enak, dagingnya itu lembut, bumbunya meresap ke dalam. Kalau di sini tuh sukanya itu ke suasananya. Suasananya gimana, Mbak? Suasananya itu enak, dekatnya tambang pasir ya. Jadi meskipun cuacanya itu panas, tapi di sini tuh agak dingin. Pemilik warung Mak Trubus mengatakan, kelezatan masakannya tak lepas dari bahan pilihan, diantaranya daging ayam kampung yang masih muda dengan proses memasak secara tradisional. Alami ya? Ya bumbu ulek gini, nggak pernah blender. Rasanya untuk aroma itu diapakan ayamnya dulu? Ya dipanggang itu. Dipanggang dulu iya. Ya? Satu porsi ayam asap kuah kare pedas terdiri dari 1 ekor daging ayam Jawa dan dapat dinikmati bersama 4 orang. Kelezatan kuliner khas kaki Gunung Semeru ini semakin sempurna dengan panorama alam pedesaan dan hembusan udara sejuk dari Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, melalui program Santri Digitalpreneur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membekali ratusan santri di Kabupaten Tangerang agar lebih melek digital. Para santri ini diharapkan dapat menciptakan konten dakwah yang menarik, kreatif dan juga inspiratif agar menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Pondok Pesantren Nur Antika di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten dalam program Santri Digitalpreneur. Dalam kegiatan ini, para santri dimotivasi dan diberikan kiat-kiat dalam membuat konten digital yang menarik dan mendidik, sehingga bisa dengan mudah viral di dunia maya. Melalui konten dakwah yang menarik dan inspiratif, para santri dapat menyebarkan nilai-nilai agama Islam secara luas dan efektif, sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja. Pemerintah sudah memulai transformasi digitalisasi. Saya di Kemenparekraf memiliki mimpi agar para santri yang ada di garda terdepan. Oleh karena itu santri kita didik dan super mentornya hari ini Pak Ferry untuk mengisi dengan konten-konten yang kreatif. Di Kabupaten Tangerang, Sandiaga Uno juga bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif dalam program Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif. Dalam kesempatan ini, Menparekraf ingin mendorong Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten kreatif dunia melalui pengembangan dan peningkatan produk-produk ekonomi kreatif andalan. Hal ini akan menjadi sangat penting karena proyek strategis nasional berada di wilayah Pantai Indah Kapuk II yang kini tengah digagas di Kabupaten Tangerang dan nantinya akan menarik 20 juta wisatawan serta menyerap sekitar 10 juta lapangan kerja dan membuka peluang usaha. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Damkar Kota Padang mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4,5 meter dari dalam bak mandi rumah warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ular piton melakukan perlawanan dan menyerang petugas saat ditangkap. Sebanyak 5 orang personil pemadam kebakaran Kota Padang mendatangi lokasi yang berada di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Selasa siang. Petugas mendapati seekor ular piton dengan panjang 4,5 meter yang berada di dalam bak mandi dan berusaha kabur melalui pintu kayu. Proses evakuasi pun berlangsung selama 30 menit dengan menggunakan tongkat pengait karena ular tersebut berusaha melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa harus ekstra hati-hati. Untuk proses penanganan lumayan sulit karena posisinya di dalam bak kamar mandi yang tidak terpakai lagi, dan kita ke lokasi dan kita evakuasi ular tersebut oleh petugas pemadam. Selanjutnya ular tersebut dibawa ke Mako Damkar untuk diserahkan ke komunitas reptil agar bisa direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, ribuan tumpeng yang digunakan untuk mencetak rekor muri terpaksa dibuang di Karawang, Jawa Barat. Ya, usai viral, panitia menampik dan mengatakan hanya 30 tumpeng basi saja yang terpaksa dibuang. Petugas kebersihan terpaksa membuang nasi tumpeng yang sebelumnya digunakan untuk memecahkan rekor muri saat memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Seluruh nasi tumpeng ini basi dan sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Video pembuangan nasi tumpeng ini pun viral dan mendapat respon negatif dari warganet. Usai viral, panitia menyangkal jika nasi yang dibuang mencapai ribuan. Dari 1.800 nasi tumpeng yang dipajang, hanya 30 tumpeng saja yang basi. Saya sampaikan, menitipkan pada waktu itu menyampaikan bahwa tumpeng ini harus, yang pertama itu kita hindari itu dari santan. Nah, kita sudah bilang bahwa tidak ada nanti tumpeng itu, di atas tumpeng itu, di dalamnya itu isiannya itu ada urap. Nah, saya sampaikan karena itu akan mengakibatkan cepat basi. Pemecahan rekor muri 1.800 nasi tumpeng ini terjadi Sabtu lalu. Ribuan nasi tumpeng dari berbagai badan usaha dipajang untuk memeriahkan HUT Karawang ke-391. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, brand kecantikan yang hits di kalangan masyarakat Soliu meriahkan event USS Wonderland 2024 yang digelar di City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Soliu hadir dengan berbagai produk make up dan skincare yang berkualitas yang aman untuk kulit. Brand kecantikan ternama tanah air, Soliu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare berkualitas pada event USS Wonderland 2024 di City Hall Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Soliu memperkuat kehadirannya sebagai beauty brand lokal dengan produk-produk yang berkualitas dan aman untuk kulit seperti Intense Stay Lip Stain, Lip Flush, Lip Maximizer, serta eyeliner. Para pengunjung diberikan pengalaman belanja yang menarik dengan diskon dan juga hadiah langsung dari Soliu. Harapannya ke depannya pastinya bisa terus berkembang Soliu, terutama bisa dengan adanya kolaborasi dengan USS Wonderland ini bisa meningkatkan brand awareness Soliu juga, dan ke depannya kita berharap juga bisa jadi trendsetters. Soliu terus berinovasi dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri kecantikan Indonesia dengan menghadirkan produk-produk berkualitas dan ramah lingkungan. Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih memilih makeup brand dari Indonesia sendiri. Dengan berbagai macam produk kecantikan terbaik dan berkualitas, brand kecantikan yang hits ini telah menjadi pilihan anak-anak muda Indonesia untuk tampil menawan. Soliu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit dan laku di pasaran seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, iNews melaporkan.